Baiklah Bapak Ibu, kita kembali belajar firman Tuhan. Kita akan pelajari firman Tuhan mengenai perjalanan hidup kita yang tidak terlalu lama lagi, atau perjalanan iman kita yang tidak terlalu lama lagi. Puji Tuhan. Bicara lama atau sebentar, ya itu bicara waktu Bapak Ibu. Waktu yang sekarang ini adalah waktu-waktu yang sulit. Ya, saya pernah belajar satu lagu. Lagunya begini. Gunakanlah waktu, detik-detik di dalam hidupmu, karena waktu ini waktu yang jahat. Ya, jadi kita harus gunakan waktu tiap detik hidup kita itu untuk berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kenapa ini terbuka bagi kita? Karena di jemaat gereja Tuhan di Indonesia Philadelphia ini, khususnya jemaat Kilo 8, banyak yang menyia-nyiakan waktunya Bapak Ibu. Banyak. Jadi firman Tuhan datang untuk mengkoreksi kita, memperbaiki kita supaya kita jangan buang-buang waktu. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja buka ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita hari ini. Kita buka dari Efesus 15 Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dan 16 kita baca. Sekali lagi Efesus 5 ayat 15 dan 16. Ya, kita berdoa supaya proyektor kita segera bagus, supaya bisa nanti kita lihat di slide. Tapi kali ini kita akan belajar dengan Alkitab kita masing-masing. Sekali lagi Efesus 5 ayat 15, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita semua kembali bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kami minta nanti yang perempuan bacakan ayat yang ke-15 dan yang laki-laki bacakan ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. 2, 3, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Ya, kita belajar firman Tuhan. Mungkin hari ini akan panjang Bapak Ibu ya, karena ini waktu. Haleluya. Ya, belajar waktu nggak bisa sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kita harus diminta oleh firman Tuhan untuk belajar waktu. Kami minta Mbak Tuhan baca ayat 15 Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Iya. Perhatikan bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Kalau arif, ini memang banyak orang nama arif ya. Tapi kalau pengertian arif itu bijaksana, berhikmat, itu dia. Ya. Jadi kita diminta untuk hidup jangan seperti orang bebal. Emang orang bebal seperti apa? Ya. Kalau orang bebal itu banyak di Amsal ditulis Bapak Ibu. Dalam kitab Amsal begitu banyak orang yang bebal. Ya. Kalau kita buka nanti terlalu banyak. Si pemalas juga itu orang bebal. Buang-buang waktu. Atau orang yang selalu melaksanakan rutinitasnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi rutin dilakukan. Seterusnya seperti itu. Ya. Hari-hari berlalu begitu-begitu saja. Hari-hari berlalu begitu. Tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan. Ya. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini terlepas kita melakukan hal-hal yang akan disinggung oleh firman Tuhan, dan ini bukan tafsir kami, dan ini bukan kami arah-arahkan, tetapi ayat firman Tuhan yang mengajar kita. Puji Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita pelajari, kita boleh diperbaiki Bapak Ibu. Karena tujuan firman itu untuk memperbaiki kita dari sehari demi sehari, ya. Tapi kalau kita diperbaiki dari hari demi sehari, kita kalau tidak mau, nanti kita tetap juga berjalan hidupnya sehari demi sehari, tapi tidak diperbaiki, akan begitu-begitu saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kami mohon kepada kita semua, coba kita buka dulu Amsal 26 ayat 14. Coba Amsal 26 ayat 14.
Yang sudah ketemu langsung baca dari jemaat Tuhan. Amsal 26 ayat 14 sudah? Yang dari atas, yang di atas sudah? Ya. Amsal 26 ayatnya yang ke-14. Ya. Demikian firman Tuhan. Seperti pintu berputar pada engselnya, Ya. demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Puji nama Tuhan. Si pemalas di sini tidak melulu malas dalam bekerja, malas dalam melaksanakan kewajiban di rumah tangga ataupun di tengah-tengah keluarga, tetapi juga malas dalam beribadah, ya, malas dalam belajar firman Tuhan, malas ikut persekutuan, ya. Seperti pintu pada engselnya, Bapak Ibu. Inilah pintu, ya. Ini ada pintu, di sana ada engselnya, ya. Engsel itu yang membuat pintu jadi bisa goyang-goyang begitu kan? Ya. Seperti itulah si pemalas, seperti pintu ini akan tetap di tempat, akan tetap seperti itu sampai kapanpun sebelum dia dirobohkan ataupun dicopotkan dari engselnya. Dia akan tetap di situ. Sudah banyak orang yang menikah dari gereja ini, tetapi pintu ini di sini-sini saja, Bapak Ibu. Ya. Sudah banyak yang meninggal jemaat Tuhan yang sudah pernah pegang pintu ini, tapi pintu ini di sini-sini saja. Sudah banyak yang sudah sekolah jauh, bekerja jauh, bahkan sampai ke luar negeri yang sudah pernah pegang pintu ini, tapi pintu ini di sini saja. Seperti pintu inilah orang yang jalan di tempat karena malas datang beribadah. Imannya akan seperti itu saja, tidak ada perkembangan. Sehingga dalam Efesus 5 tadi ayat 15, kita diminta untuk hidup jangan seperti orang bebal. Memperhatikan cara hidup kita. Cara hidup orang bebal memang seperti apa? Dia tidak peduli ibadah. Kalau ada orang mengajak ibadah, gereja ini membuat itu soal. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, lalai. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus memperhatikan cara hidup kita, harus dengan bijaksana. Nah, tadi kan orang bebal dan pemalas itu seperti pintu ini. Nah, emang orang bijaksana seperti apa? Ya. Nah, orang bijaksana itu seperti dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ada yang tahu? Jemaat Tuhan, ayat ulang tahun ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh bijaksana. Orang yang bisa menghitung hari-harinya dengan baik, merinci hari-hari hidupnya, seperti lagu yang saya katakan tadi, gunakan setiap detik hidupnya. Itu adalah orang yang bijaksana, arif. Nah, tetapi orang yang tidak bisa menghitung hari-harinya dengan baik, tidak mau tahu, rambut sudah putih tapi tidak peduli kebenaran firman Tuhan, kulit sudah mulai berkerut tapi so hebat lagi, ya, bahkan menghujat orang yang beribadah. Kasihan Bapak Ibu. Tapi saya yakin memang kalau di jemaat kita tidak ada yang begini. Haleluya. Sekalipun ada memang yang beberapa orang seperti kabel selam. Tapi saya tahu contohnya seperti ya saudara kami sendiri kan. Jarang ikut beribadah, ya karena diikat dia. Diikat. Ya, pekerjaannya mengikat begitu maksudnya. Nah, tetapi sejatinya bukan karena kemalasan. Haleluya. Tapi banyak juga yang modus Bapak Ibu. Adam gue kami beribadah mah, keretian ala anon kada junamik begini dan begitu. Iya kan? Kami gak bisa ibadah ini emang ada kerjaan ini itu. Kalau memang kerjaan itu benar tidak bisa membuat kita beribadah, atau memang situasinya sangat pelik sehingga gak bisa beribadah, Tuhan maklum. Tapi kalau itu jadi alasan, hati-hati, pekerjaanmu nanti tidak akan terberkati. Hati-hati, lewat pekerjaanmu kau akan celaka Bapak Ibu. Ya, ini harus berhikmat, harus bijaksana menghitung hari-hari. Puji Tuhan. Ya. Kalau dari terjemahan bahasa asli ya, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah atau menyampaikan tentang waktu ini. Kalau di Efesus 5 ini sebenarnya di ayat 16 itu nanti dikatakan, coba baca dulu lah, baca dulu ayat 16. Silakan. Efesus 5 ayat 16. Baca Demikian firman Tuhan.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau dari bahasa Yunaninya, tebuslah. Tebuslah waktu yang ada. Artinya, waktu yang kita sia-siakan dahulu itu harus kita tebus. Cara tebusnya bagaimana? Berarti setelah kita percaya Yesus, setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita mengerti tentang waktu ini, kita harus mengisi waktu-waktu itu dengan baik. Puji Tuhan. Contoh begini, ilustrasinya begini Bapak Ibu. Ada seorang murid, dia seminggu lagi mau ujian. Seminggu lagi, berarti 7 hari lagi dia akan ujian. Ya. Di ujian nanti ada 7 bab ataupun 7 topik besar yang harus mereka ujiankan. Ya. Tentu dia harus belajar selama 7 hari, 1 bab 1 hari, supaya pelajaran ini benar-benar terkupas dan terbahas sama dia. Tetapi dia seperti yang di Amsal tadi, dia malas-malasan ya, seperti pintu ini. Ya, nantilah, besok kan bisa 2 bab 1 hari. Jumpa hari kedua seperti itu juga, ditumpuk sampai hari ketiga, hari keempat. Jumpa hari ketujuh, waduh besok ujian, 7 bab dibantai 1 hari. Artinya kelalaian yang 6 hari harus ditebus di hari yang terakhir. Setelah dia paham, dia sadar, ternyata besok ujian. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita harus menebus setelah kita sadar, setelah kita disadarkan oleh firman Tuhan, kita harus tebus. Ya, makanya kemarin kami sharing dengan ipar kami ya, saudara Tapu Bulun. Seandainya dulu saya nggak hura-hura, aduh, sudah enak sekarang, ya kan? Kalau orang apa bilang, orang biasanya ini penyesalan. Tapi kalau orang muda-mudi bilang yang agak lebay, andainya bisa kuulang kembali waktuku, iya kan? Seandainya bisa kuulang waktu kembali. Nah, di dalam pengertian waktu, ya, karena Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Yunani waktu itu terbagi 2 ya. Terbagi 2 yaitu waktu kronos atau waktu kairos ya. Kronos, kairos. Kalau waktu kronos itu seperti hari ini, hari apa? Minggu, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu lagi kan? Jadi orang yang nggak beribadah hari ini, udah masih ada hari Minggu depan. Yang tidak beribadah 1 bulan ini, masih ada bulan. Mulai hitungan dari detik, menit, sampai jam, sampai hari, sampai minggu, bulan, tahun, dekade, windu, semuanya berulang. Itu waktu kronos, ya. Toleman, ada lebih hari Minggu, sebulan naik. Hari Minggu naromai, sonari disom aja. Ya. Tetapi kita sendiri tidak menyadari ketika kita abaikan waktu karena kita menghitung waktu itu hanya kronos. Ternyata ada waktu kairos. Waktu kairos itu begini. Hari Minggu yang lalu, saya mau tanya jemaat Tuhan yang beribadah hari Minggu yang lalu, kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Halo? Teraniaya karena ibadah. 2 Timotius 3 ayat 12. Itu juga renungan hari ini kan, ketahuan kan, gak baca renungan hari ini kan? Itu renungan pagi kita loh. Nah, ketahuan jemaat Tuhan nggak bistom dari pagi ya. Iya. Teraniaya karena ibadah. Yakinlah akan sangat rugi mereka yang tidak ibadah hari Minggu kemarin. Benar tidak? Karena tidak belajar firman Tuhan itu. Nah, seandainya hari Minggu kemarin, perhatikan Bapak Ibu, ya, yang di altar, jangan bicara-bicara. Ya, ini firman Tuhan. Seandainya hari Minggu kemarin, ketika kita belajar firman Tuhan teraniaya karena ibadah, ternyata ada berkat Tuhan yang berkelimpahan diantarkan oleh donatur. Setiap yang hadir dapat 2 juta 1 orang. Haleluya. Tentulah semua yang beribadah dapat 2 juta per orang. Yang tidak ibadah dapat tidak? Tidak dapat. Ini namanya waktu kairos. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali katanya.
kairos. Ya. Sama seperti misalkan dulu ya, ada obral. Wah, ini jam sekul 5 ya, yang otomatis teman. Wah, ini jam sekul 5, harganya 1.700.000. Khusus hari ini 70.000 saja. Siapa yang punya uang 70.000, bawa barang ini pulang. Saya hitung uang saya, cuman 2.500. Wah, gak cukup. Sayang sekali ya, seandainya ada uang 70. Enak sekali ini, jam mahal, jam bagus. Tetapi saya nggak bisa memilikinya, dan promo seperti itu, lelang seperti itu nggak pernah jumpa lagi. Saya tunggu-tunggu, asal ada pasar saya cari orang lelang-lelang begitu, nggak ada. Ternyata ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah putih rambutnya, dia datang dengan uang 70.000. Pop, terakhir dia miliki jam Seiko 5 otomatis. Tidak ada kesempatan itu datang 2 kali. Waktu yang seperti itu disebut waktu kairos. Ya. Sama seperti perumpamaan Yesus 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Yang menanti-nanti sang mempelai. Ya. Gadis yang bodoh ini kehilangan waktu kairosnya. Kedatangan mempelai kan cuma 1 kali. Padahal untuk mengisi buli-buli minyaknya supaya pelitanya tetap menyala, itu kan waktu kronos. Hari-hari berulang kok, masih ada yang jualan kok. Jadi lalai. Jadi orang Kristen yang menyikapi waktu itu hanya sekedar waktu kronos, maka dia tidak akan bisa bertobat. Camkan itu Bapak Ibu. Tidak akan ada pertobatan bagi orang yang tidak mengerti waktu kairos. Makanya ada lagu kita mengatakan begini, hidup ini, ayo sama-sama, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terjemahannya, ya, tentang waktu di sini, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kairos yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada. Jadi banyak orang Kristen nantilah kalau sudah mati nggak tahu talent saya itu, ya, bisa mengulu ini berpuas-puas sama Tuhan. Alana saya joro di dokon neng roh Tuhan Tuhan mau datang, tapi tidak datang juga. Haleluya Bapak Ibu, ya kan? Ini karena dihitungnya hanya waktu kronos, ya. Kalau kita hitung waktu kairos, berapa peluang yang kita buang? Berapa pelayanan yang kita abaikan? Berapa uang yang kita peroleh yang kita buang sia-sia? Ya ini sharing kami semalam. Ya makanya saya, ini kok sharing ini kok ngarah-ngarah ke waktu ya. Nah Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang waktu ini kita harus hati-hati. Puji Tuhan. Nah mengenai waktu, Bapak Ibu tidak boleh sepele, karena di dalam waktu ini ada juga pekerjaan dunia yang sangat besar dan juga sesuatu yang tidak kita pahami, tetapi itu berjalan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu pernah nggak mengkaji atau sedikit bertanya gitu di dalam pikiran Bapak Ibu? Seperti jam tangan. Ada yang bawa jam tangan? Kebetulan jam saya ini digital ya. Ada yang jam arloji yang apa? Manual? 1 menit berapa detik? 60. 60. 1 jam berapa menit? 60. Kok 6 ya? Iya kan? 1 jam berapa detik? 3.600. Ini rumus Bapak Ibu. Ternyata rumus yang dipakai untuk jam ini namanya seksagesimal. Nah, itu algoritmanya orang Babylon atau Babel, atau yang dipercaya menjadi sumber perpecahan dunia ini. Ya, negaranya siapa itu? Nimrod. Ya, di mana bangsa Israel juga pernah terbuang ke sana. Termasuk Daniel itu di Babel, Sadrak Mesach Abednego itu di Babel yang masuk ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali itu. Ya, ini
Jadi ini perhitungan 6 itu dari sana. Dan konon ceritanya juga Lucifer yang dalam suratan Perjanjian Lama itu, yang terjemahannya Lucifer atau disebut sebagai iblis. Wah, ternyata engkau sudah jatuh. Itu Babel. Tapi ternyata dari sana keluar satu algoritma yang namanya seksagesimal. Itu pakai angka 60. Tapi sederhananya memang begini. Seandainya 1 jam itu 100 menit, ya kan? 3/4 jam berapa menit? 1 jam kan 100 menit. Kalau 3/4 jam? Kalau 1/3 jam? Sulit kan? Tapi kenapa kok hitungan 60 ini begitu sederhana? Hanya kalau 1/4 jam ya 15 menit. 1/3 jam ya 45 menit. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini perhitungan yang sangat luar biasa, sehingga juga untuk menghitung luas bumi ini dipakai juga rumus 60. Berapa derajat bumi? Satu lingkaran bumi berapa derajat? 360 derajat. Itu garis bujur. Nanti lagi garis lintang, sama, pakai 60. Dan bumi ini dibagi 6. Wah, nanti terlalu dalam kita belajar ke sana. Itu pelajaran ilmiah Bapak Ibu. Bukan hayalan, bukan karangan nyata. Ya. Dan saya pelajari tentang waktu Bapak Ibu. Ya, ini karena ada ilmuwan ataupun teolog Kristen yang sangat percaya kepada Yesus, tapi di sisi lain mau membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar pernah lahir, pernah mati di kayu salib. Dia mau buktikan itu, dia mau pergi ke masa lalu. Sehingga dicoba menciptakan yang namanya time machine. Ya, atau dia mau menjadi seorang time traveler. Ya, ini kayak di dongeng-dongeng ya, film-film. Ternyata itu benar-benar diusahakan oleh ilmuwan untuk menyusuri lorong waktu, untuk kembali ke masa lalu. Saya pun pernah berpikir demikian. Apa iya saya Sinaga ya? Apa iya orang Batak ini tantang Debata ya? Apa keturunan Debata ini orang Batak ini? Karena silsilahnya begitu, tarombonya begitu. Orang Batak ini anaknya Allah langsung. Ya. Langsung. Diperanakkan Allah ini secara daging. Orang Batak. Itu mitologinya. Apa iya? Saya nggak pernah berpikir kayak mana caranya supaya kembali ke masa lalu, lihat kehidupan yang sebenarnya opung orang Batak pertama, si Raja Batak. Tidak bisa kalau tidak menyusuri lorong-lorong waktu kan. Ternyata lorong waktu ada loh. Ya. Ada lorong waktu seperti lubang cacing gitu kan. Cuman itu seperti mitos dan dongeng saja. Bisa dibuktikan seperti Indonesia ini berapa waktu Bapak Ibu? Berapa waktu yang ada di Indonesia? 3. Wita, Wib. Selisihnya berapa jam? Masing-masing 1 jam kan? Tapi dari Wib ke Wib itu 2 jam. Kalau Wib ke Wita 1 jam, Wita ke Wib 1 jam. Jadi Wib ke Wib itu 2 jam. Artinya Irian Jaya dengan kita itu selisih 2 jam. Sekarang di sini jam berapa? Sekalian tengok udah berapa lama kok kan? 11:30. Di Irian Jaya hitung saja maju dia 2 jam. 1:30. Seperti itu. Nah, pernah nggak kalau Bapak Gembala sudah pernah ke Bali? Bali dengan di sini, Bali kan Wita ya, waktu Indonesia Tengah. Bali dengan sini itu selisih 1 jam. Pak Gembala sudah pernah dari sana, tapi mungkin tidak dihayati perjalanan itu. Kalau dihayati perjalanan itu, ketika menabrak lorong waktu tadi, perpisahan waktu itu pesawat gitu. Seperti masuk lubang kayak mobil gitu kan. Itu melewati lorong waktu itu memang rasanya pun kita kayak pening gitu. Itu lorong waktu. Karena selisih 1 jam. 1 jam ini dipotong oleh pesawat yang kecepatannya sekian ribu kilometer per detik.
Jadi kecepatan itu mengalahkan waktu yang tadi 1 jam selisih. Ya, ini terlalu jauh pelajaran kita sebenarnya. Tapi kita perlu belajar supaya kita menjadi mengerti. Puji Tuhan. Nah, satu hal lagi begini. Pernah nggak Bapak Ibu sadari kita di bumi? Bumi kita ini cukup besar. Ada yang lebih kecil dari kita yaitu bulan. Tapi planet di sebelah kita yang satu ya tata surya dengan kita itu masih ada yang lebih besar, Jupiter. Terus matahari lagi lebih besar. Ternyata masih ada bintang yang lebih besar yang jutaan matahari bisa ditampung. Walaupun kita lihat bintang itu kecil-kecil. Ya, bintang itu bukan seperti bintang yang di pohon Natal yang 5 itu kan. Bukan begitu, bintang itu sama kayak bumi, bulat juga. Tapi karena jauh, cahayanya bias jadi kayak bintang 5 begitu. Jadi di dalam satu galaksi, ya itu kita, galaksi Bima Sakti itu ada cukup banyak planet, miliaran bahkan triliunan. Habis itu galaksi di luar sana pun yang terdekat ada 4. Tapi ternyata ada triliunan galaksi lagi. Berarti alam semesta ini berapa luas? Begitu besarnya Allah. Jadi kalau kita pun agak kaya sedikit, nggak usah sombong, puji Tuhan, nggak ada apa-apanya. Makanya firman Tuhan katakan, umat Tuhan itu atau manusia itu hanya setitik air dalam timbang. Hanya seperti debu di dalam neraca. Bayangkan debu di neraca, mana ada timbangannya itu? Sama aja nggak ditimbang sama sekali. Artinya kita nggak bernilai apa-apa. Tapi kita yang nggak bernilai apa-apa, Tuhan kasih anugerah kehidupan, Tuhan kasih kesempatan seperti sekarang ini untuk beribadah. Kita buang sia-sia. Bagaimana tidak kecewa Tuhan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, karya Tuhan begitu besar. Hidup kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bumi ini sebentar saja. Bagi Tuhan tidak bernilai, Bapak Ibu. Tidak ada nilainya. Ya. Persembahan kita yang tidak seberapa itu tidak bernilai apa-apa. Ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu mau, ya sekarang kan sudah zaman internet, silakan diakses lah. Bagaimana galaksi itu? Ya, susunannya seperti apa? Itu susunannya itu langsung diteropong oleh NASA loh. Ya. Bukan karangannya Tatang S yang bikin cerita Petru kan? Tatang Sutarma itu. Bukan karangan begitu. Ini memang ilmiah nyata. Jadi kita ini hanya segelintir kecil Bapak Ibu di alam semesta ini. Tapi sekalipun demikian, karena Tuhan sayang dengan umatnya dan kita sendiri dicipta dengan tangannya. Alam semesta yang begitu luas tidak pernah ditulis di Alkitab diciptakan, maka Tuhan buatlah galaksi ICD 100. Tuhan buatlah galaksi ya Aries. Bukan begitu. Tidak ada. Yang ada manusia diciptakan, sisanya diciptakan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu disingkat saja. Langit itu yaitu antariksa sana. Ya. Angkasa. Ya. Semua bintang-bintang itu langit. Sebentar saja Tuhan cipta, enggak dirinci. Tapi tentang bumi dirinci, ada manusia di dalamnya. Puji Tuhan. Langit dan bumi. Singkat Tuhan ciptakan. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini ada waktu untuk beribadah, jangan disia-siakan. Amin. Amin. Jangan malas beribadah seperti dalam Amsal tadi, ya. Jadi orang Kristen banyak saya lihat ya cari kutu mulai pagi sampai sore. Ya kan? Itulah ida, ini itu. Wah, mulai dari Indonesia sampai nak tulang ni nambur di Indonesia. Mulai dari presiden pertama Republik Indonesia sampai presiden ke-100 Amerika. Jadi butuh ini dari kayak presiden Ronald Reagan. Dapat dari Ferdinand de Lesseps belum ada. Ya. Jadi bahasan-bahasan yang enggak berarti apa-apa. Tapi coba dibahas tentang firman Tuhan. Dari isi teh paruna ini seberapa lupa. Jarang gitu. Ya kan? Ibu-ibu pernah begitu? Ini isi teh sana itu surgui.
nasa pola mati. Lupa Barni. Isi teh Barni, sebelum Eli ya. Kini dah harus lebih tahu lah. Iya kan? Pernah nggak ada yang bertanya begitu? Nggak ada. Jadi butuh ide dong, gelegi, ide saya. Anak mati ya, behai. Iya. Nagkugaw. Lagi, nah, tunggu bapak nabi anak maksud. Memang masih dan sampai akhirnya ya berdosa. Ini umat Tuhan yang begini, ya. Ada juga ibu-ibu zaman sekarang, kalau itu kan ibu-ibu Najolo. Sekarang udah jarang ibu-ibu Marsibutuan. Di kampung-kampung itu banyak lah. Di tempat kita ini tetap masuk kota ya. Kalau di sini buang-buang waktu ibu apa? TikTok. Habis waktu. Pernah saya lihat ibu-ibu, ya, nggak ibadah dia. Oh, udah ibadah ala inansia. Habis secara langsung. Ya, ini udah gawat ini. Tiba-tiba nampak lagi TikToknya sekian menit yang lalu, sega. Nah, jadi yang kayak gini-gini buang-buang waktu Bapak. Ada juga muda-mudi, ya kan? Ibadah, memang datang di ibadah. Facebookan, ya kan? Online di gereja. Kalau mau bagikan siaran langsung ibadah kita nggak apa-apa lah, bagikan dulu ke grup-grup kan? Nggak apa-apa. Tapi nanti senyum-senyum, aku pikir tak apa ya? Kirain dengan firman Tuhan agak menggelitik gitu makanya senyum. Rupanya udah inbokan. Ganteng kali abang. Wah, sumringah senyumnya. Buang-buang waktu. Ya. Jadi sikapilah waktu itu seperti dua waktu tadi. Waktu apa itu? Kronos dan Kairos. Jangan waktu kronosnya saja. Memang yang kita sikapi secara alam bawah sadar kita itu hanya waktu kronos saja. Jarang kita hayati waktu Kairos. Coba Bapak Ibu sadari, pasti Bapak Ibu pernah berpikir bertemu dengan seseorang, berharap suatu saat bertemu lagi. Pernah tidak? Pernah lah, semua manusia ngalamin itu. Itu waktu Kairos. Jadi ketika ada kesempatan begitu, tangkap terus. Haleluya. Termasuk belajar firman Tuhan ini. Ketika ada waktu untuk bertobat, bertobat sungguh. Haleluya. Jangan bolak-balik jatuh. Ku terjatuh dan terjatuh. Gimana? Ku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu memang udah anak setan itu kalau yang begitu. Kalau anak Tuhan, ku terjatuh dan selalu bangkit lagi, ya kan? Iya, karena kita tidak biarkan sampai tergeletak. Oke, coba baca dulu ayat firman Tuhan Bapak dari Amsal 23 ayat 29. Ya. Amsal 23 ayat 29. Gas saja Bang, sebelum saya bilang berhenti, gas terus biar cepat kita pulang Bang ya. Oke. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa yang bergeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Ya. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Ya. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat. Jadi ini Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh Raja Salomo ya. Salomo hidup pada zaman Perjanjian Lama. Dulu minuman keras adanya anggur, dan di tadhalak Yahudi tuak, dan di tadhalak Yahudi kontro, Newport, apalagi teh amang di murah yang biasa amang minum. Oh keluar, amang hari aja. Kalau saya dulu anggur merah saya suka ya. Ini Alkitabiah sebenarnya anggur merah, tapi Alkitabiahnya kejahatan Bapak Ibu ya. Ini menyentuhkan kepada orang yang larut dan lalai hanya minum sampai jauh malam katanya tadi kan. Yang matanya merah duduk dengan minuman sampai larut malam. Ya. Jangan tergiur melihat warnanya, mencium baunya yang enak dihidup. Itu firman Tuhan. Terus kan? Tetapi kemudian memangut seperti ular. Iya.
dan menyemburkan bisa seperti beludak. Iya, setelah kita minum begitu kita akan memakut seperti ular, terus menyemburkan seperti ular beludak, terus lalu matamu akan melihat hal-hal aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Iya, kacau kan ngomongannya terus. Engkau seperti orang di tengah ombak laut. Iya, wah, di laut ini, padahal di darat. Iya kan? Goyang sana, goyang sini. Terus baca lagi apa? Seperti orang di atas tiang kapal. Iya, tiang kapal dipeluk. Padahal tiang rumah, ini tiang kapal goyang di laut soalnya. Padahal dia yang goyang. Dibilangnya, ya. Terus Engkau akan berkata, orang memukul aku, iya. tapi aku tidak merasa sakit. Iya, saya pernah mabuk Bapak Ibu. Ditinju sama abang saya sampai copot gigi saya, rompel. Jam dia pun copot. Mabuk tau bikin mabuk jam katanya. Enggak terasa. Enggak terasa ya. Padahal saya udah tersungkur, ini pun sudah kena ke tanah ya. Nah, itu persis di depan rumah orang siapa dulu? Oh, rumah Bapak Tiarma waktu Lajar. Ya. Karena saya suka nongkrong di situ ya. Pak Tiarma ini pun, Pak Jonathan, kawan-kawan maut juga ini dulu ya. Puji Tuhan sekarang bertobat. Haleluya. Iya, Pak Jonathan ini nggak jelas ini ya. Sekarang sudah mulai melayani ya, Tuhan berkati. Amin. Sama, ini pun ya naik kereta. Makanya kumisnya dipelihara itu Bapak Ibu, bermalukan sama hati. Disemakkan itu ya. Tapi ini kesaksian. Semak sekarang kumisnya, coba buka maskernya. Ganteng kali Bapak Ibu. Tapi cobalah dicukur kumisnya, akan terlihat hektik. You know hektik? Jahitan. Pernah beliau ini mabuk naik kereta GL Pro, waktu itu masih hot-hotnya GL Max ya, GL Max. Ada atraksi di TV, duduk diri di atas kereta kan? Gampang gitu. Tapi dia sudah seperti di tengah ombak tadi kan, megang tiang goyang-goyang, tapi naik kereta standing, wah mantap kan? Habis itu naikkan kakinya ke jok, ya, lepas tangan, kubra. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Memang belum berpulang, tapi koma. Tapi saking banyak minuman, ya seperti firman Tuhan, nggak terasa, nggak terasa. Terus dibius sama dokter, nggak mampan. Lebih kuat bius yang ada dalam dirinya daripada bius dokter. Bayangkan itu Bapak. Ini orangnya, ya masih hidup. Nggak tahu tahun depan udah meninggal lama belum? Tapi sekarang masih hidup puji Tuhan ya. Ini kesaksian ya, saya bukan mempermalukan karena saya pun ya sama ya. Nah, karena beliau ini sejak SD kami sama, sejak SD sampai lajang, sampai hancur, sampai remuk sama. Ya. Tapi puji Tuhan sekarang beliau pun sudah bertobat, sudah makin ganteng puji Tuhan. Walaupun memang karena kumisnya yang gak seberapa itu kan. Karena saya diejek dulu. Ayo ngambil tuh ele tok dak dadak kita. Apa sesuatu nilai? Soal kumis. Tapi saya tipenya beda ya. Saya orangnya klimis. Kebetulan istri saya pun suka yang enggak berkumis. Ya, kalau dia suka yang berkumis tentulah dia selingkuh Bapak Ibu kan. Tapi dia sampai hari ini enggak suka kalau kumis saya ada. Yuk. Apa ya sih begitu ya? Nah, begitu ya. Makanya saya puji Tuhan lah ya. Enggak berkumis saya. Ada sih tapi tipis, manis Bapak Ibu ya. Tapi kalau Ibu Jonathan beda lagi. Harus berkumis lah. Makanya Tuhan itu baik ya kan? Disesuaikan jodohnya. Haleluya. Iya. Amin ibu-ibu. Una kantong udah gak berkumis suaminya. Aku pengen yang berkumis. Bertobat lain ya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita harus hayati sebagaimana firman Tuhan tadi kita baca. Ya, kita harus teliti hidup kita. Bagaimana hidup kita sekarang? Ya, lihat sisi kronos dan kairosnya. Puji Tuhan. Ya, kalau hanya kronosnya saja iya. Besok masih ada hari Minggu, masih ada hari Minggu, ya, bulan depan, tahun depan. Ya, jadi untuk bertobat jangan tunggu waktu kronosmu. Ya, jangan tunggu hari amin. Bulan lalu tanggal 10 bertobat di sini. Tidak akan pernah terjadi.
Ya. Kalau bicara pertobatan itu berbicara kairos Bapak Ibu ya, bukan kronos. Pertobatan itu bicara kesempatan. Bukan bicara waktu yang bergulir begitu rupa yang bisa kita lihat hari-hari. Dan camkanlah waktu tidak pernah menunggu siapapun. Tapi Tuhan itu adil. Waktu berlakukan sama untuk semua orang. Puji Tuhan. Mungkin secara ekonomi saya orang susah. Ya. Tapi ada teman tunggu saya di sana yang kaya. Waktu bagi dia dengan bagi saya sama. Tapi kenapa dia bisa kaya? Saya susah. Padahal waktunya sama. Itu namanya menyikapi waktu kairos. Puji Tuhan. Makanya bertobat jangan menunggu terus. Membuka usaha jangan menunggu terus. Ya, mau buka usaha, wah kayaknya kalau bisnis air ini enak. Beli galon 40 biji aja, terus modal 1 beca, terus nanti kita bikin aja di sini. Akhirnya kita ambil nanti dari Suligi kan dekat. Nah, nanti terus itu kita masukkan ke dalam galon, terus kita kemas ya kita beli aja nanti. Ah, dirumuskanlah sedemikian rupa, di total modalnya cuma modal 30 juta, sudah cukup operasional nanti. Pokoknya kita dapatlah sebulan itu nanti 9 juta, modalnya 5 juta berarti untung 4 juta. Haleluya. Tapi tidak pernah dieksekusi. Lalap di parlalaban. Waktu kairos hilang. Saya olah rencana, lalap rencana. Waktu kairos hilang, tidak datang 2 kali. Umur semakin tua. Sehingga tiba-tiba putih rambutnya. Bah, sudah tua.